Dewa Obat Terkuat. Bab 121. Dia menyipitkan matanya dengan tatapan tajam. Berhentilah merasa bosan. Lin Yi terlalu malas untuk menjawab, saya sudah menemani Anda ke sini. Apakah misinya sudah selesai? Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat yang kekanak-kanakan seperti itu. Ye Qiansui masih bekerja lembur dan harus menjemputnya nanti. Lin Yi ingin pergi ke sana lebih awal. Apakah menurutmu dia akan melepaskanku begitu saja setelah dia bekerja keras untuk mengadakan pesta dansa? Ye Xihan mendengus, kirim Buddha ke barat, tolong bantu saya. Dia mendongak dan melihat Ana telah berjalan ke tengah panggung dan menjentikkan piala dengan jarinya, membuat suara berdentang. Setiap orang. Di tengah lantai dansa, Ana bagaikan burung merak yang angkuh dengan temperamen yang luar biasa, membuat semua orang memandangnya. Merupakan suatu kehormatan untuk mengundang Anda semua ke pesta dansa ini. Saya harap Anda semua bersenang-senang. Ana menikmati perasaan menjadi sorotan, angkat. Sekelompok orang bersorak, seolah diundang oleh Dewi seperti itu adalah hal yang membahagiakan. Tidak ada yang pergi menemui Ye Xihan. Meskipun dia juga seorang kampus cantik yang terkenal di Universitas Tianhai, dia tidak begitu menarik dibandingkan dengan Ana yang menjadi sorotan. Xihan, lihat dia. Benar, di pesta dansa ini, dia hanya ingin membuktikan kalau dia lebih menawan darimu. Kenapa kamu tidak melawan? Benarkah? Kamu kenal dengan pimpinan sekolah, dan kamu kaya. Bukankah adikmu juga kaya? Beberapa teman sekamar merasa sedih, dan hal yang paling menjijikkan adalah Ye Xihan dibandingkan dengan orang lain. Ye Xihan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Selama dia bahagia. Dia mendengus dan berkata itu tidak masalah, tapi bukan itu yang dia katakan di wajahnya, saya tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Mulut wanita semuanya bohong. Lin Yi meliriknya dan tidak percaya bahwa inilah yang akan dikatakan Ye Xihan. Anak perempuan pada usia ini sangat kompetitif, terutama di hadapan perempuan lain, dan mereka tidak boleh mengaku kalah. Saat ini, semua mata penonton tertuju pada Ana. Semua fokus, semua sorakan, dan semua kekaguman tertuju pada gadis bernama Ana. Ye Xihan meminum minuman itu tanpa ekspresi, membiarkan Ana memasang ekspresi provokatif. Kamu hampir mengunyah sedotanmu. Lin Yi mengingatkan. Saat dia berbicara, musik tiba-tiba berhenti. Di depan pintu, seorang pria paruh baya masuk. Ye Xihan mendongak dan mengenalinya sebagai salah satu pemimpin sekolah. Ana bahkan mengundang pimpinan sekolah. Itu terlalu berlebihan. Ini hanya tarian pelajar. Beberapa teman sekamar saling memandang dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Ana benar-benar menghabiskan banyak uang hari ini, hanya untuk memukul Ye Xihan dengan keras, dia bahkan menggunakan koneksinya seperti pemimpin sekolah. Semuanya diam. Ana tersenyum dan berkata, Direktur Luo ada di sini untuk menemui semua orang. Kami telah mengundang Direktur Luo untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada semua orang. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan. Teman sekelas. Direktur Luo menerima telepon dengan ramah dan berkata, saya tidak percaya ketika menerima undangan tersebut. Saya dapat berpartisipasi dalam kegiatan kalian anak muda. Masa muda kalian. Seperti yang diharapkan, dia memiliki gaya kepemimpinan, dan dia dapat berbicara dengan sangat fasih hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata. Ana berdiri di samping Direktur Luo, tersenyum seperti seorang protagonis, menarik perhatian semua orang. Dia melihat sekeliling, matanya tertuju pada wajah Ye Xihan, dan dia mengangguk dengan lembut. Itu tidak terlalu agresif, tapi sangat memalukan. Dengan sekali klik, sedotan di mulut Ye Xihan digigit olehnya. Apakah kamu sudah selesai? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, langsung menyela kata-kata Direktur Luo. Dalam sekejap, seluruh auditorium menjadi sunyi dan Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Semua orang menajamkan telinga, seolah ingin menemukan sumber suara tadi. Direktur Luo adalah dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tianhai dan dianggap sebagai selebriti di kota Tianhai. Beraninya seseorang menyela dia secara langsung seperti ini. Setelah kamu selesai berbicara, turunlah. Jangan ikut serta dalam tarian anak muda. Suara itu kembali terlintas di benakku. Baru kemudian semua orang mengikuti suara itu dan memastikan bahwa pembicaranya adalah Lin Yi, yang berdiri di samping Ye Xihan. Semua mata tertuju pada Lin Yi. Ana, teman sekamar Ye Xihan, termasuk Ye Xihan, semuanya tercengang, tidak ada yang menyangka Lin Yi tiba-tiba berbicara, dan begitu dia berbicara, dia mengatakan hal seperti itu. Ini tidak menghormati pimpinan sekolah. Wajah Ana sedikit berubah. Dia mengundang Direktur Luo untuk datang,
tetapi itu menghabiskan banyak uang, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Ye Xihan juga tercengang. Apakah Lin Yi gila? Ini adalah pemimpin sekolah, dan dia masih belajar di sini. Dan ketiga teman sekamarnya memandang Lin Yi dengan mata terbelalak dan tidak percaya. Itu pemimpin sekolah, apa Lin Yi tidak tahu? Siapa ini? Tidak sopan sekali. Apakah teman Ye Xihan? Jika kamu berani berbicara dengan Direktur Luo seperti ini, dia berpura-pura ada di sini. Ini keterlaluan, keluar dari sini. Teman sekelas di sekitarnya sangat marah dan menuntut agar Lin Yi dikeluarkan. Sungguh keterlaluan jika kita tidak menghormati pimpinan sekolah pada kesempatan seperti itu. Direktur Luo, maaf, saya tidak mengenalnya, dia. Ana buru-buru menjelaskan, dia adalah pacar Ye Xihan. Bahkan jika Direktur Luo tidak bahagia, itu adalah urusan Ye Xihan. Hutang ini harus dilimpahkan pada Ye Xihan, Ana bersungut-sungut dalam hatinya. Direktur Luo tertegun sejenak dan mengangkat kacamatanya, seolah dia tidak melihat dengan jelas siapa yang berbicara. Sebelum Ana dapat melanjutkan, wajahnya berseri-seri dengan gembira, Tuan Lin. Ini benar-benar kamu. Setelah mengatakan itu, Direktur Luo seperti anak kecil yang melihat idolanya, hampir melompat ke arahnya, Tuan Lin, ini benar-benar Anda. Diam. Auditorium kembali sunyi. Beberapa siswa yang ingin memarahi Lin Yi membuka mulut tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka benar-benar ketakutan dengan reaksi Direktur Luo. Tuan. Direktur Luo memanggil Lin Yi sebagai Tuan Lin, dan itu adalah Anda. Ana tertegun. Dia membuka mulutnya dan ingin menjelaskan bahwa dia tidak mengenal Lin Yi dan segera memintanya untuk mengantar dia dan Ye Xihan keluar. Tapi sekarang, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak berani mengatakannya mereka keluar. Ye Xihan tertegun lagi. Dia menatap kosong ke arah Direktur Luo, yang berdiri di depan Lin Yi, terlihat sedikit bersemangat. Dan masing-masing dari ketiga teman sekamarnya memiliki mulut yang cukup besar untuk menampung sebutir telur. Apa masalahnya? Lin Yi sebenarnya membuat Direktur Luo sangat menghormatinya. Direktur Luo, mengapa Anda datang ke kegiatan anak muda? Lin Yi tidak sopan, dia tidak pernah sopan kepada Zhuo Qianqiu, apalagi murid Zhuo Qianqiu. Direktur Luo, seperti Su Fan, juga murid Zhuo Qianqiu. Bahkan Zhuo Qianqiu bersikap sopan dan menghormati Lin Yi. Aku. Hahaha. Direktur Luo sedikit malu, tetapi tidak berani membantah, saya sedang lewat dan datang untuk melihat. Saya tidak menyangka Tuan Lin ada di sini, jadi tidak sia-sia. Direktur Luo telah mendengar dan melihat keterampilan medis misterius Lin Yi. Jika Lin Yi tidak terlalu muda, dia akan memanggil guru. Oke, jika kamu tidak ada pekerjaan, pergi saja. Mereka tidak bisa membiarkanmu bermain saat kamu di sini. Lin Yi melambaikan tangannya dan mengusir mereka. Para siswa di sekitar menahan nafas dan berkonsentrasi, tidak berani mengambil nafas, dan udara tiba-tiba membeku. Bab 122. Mengeluarkan perintah penggusuran. Lin Yi sangat berani. Beraninya dia berbicara dengan Direktur Luo seperti ini dan meminta Direktur Luo pergi. Anda tidak bisa begitu bersyukur sebagai manusia, bisakah Anda bersikap berlebihan? Mata semua orang tertuju pada Direktur Luo saat ini, seolah-olah mereka ingin melihat apakah Direktur Luo akan menamparnya dan memarahi Lin Yi karena bersikap kasar dan mengabaikan etiket. Bisa. Oke, aku akan segera pergi. Direktur Luo tersenyum, tanpa sedikit pun kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia terlihat sangat bahagia karena melihat Lin Yi. Tuan Lin, kalian bersenang-senang, bersenang-senanglah. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik ke arah Ye Xihan, tersenyum dan mengangguk sebagai salam. Jika Anda memiliki hubungan baik dengan Lin Yi, dia pasti akan memperlakukan Anda dengan sopan. Direktur Luo berbalik dan pergi tanpa repot-repot memberi tahu Ana. Dia takut Lin Yi tidak akan bahagia jika dia berjalan terlalu lambat. Dia berani membuat Lin Yi tidak bahagia hubungan guru-murid dengannya. Semua orang terkejut saat melihat Direktur Luo berlari keluar dengan langkah patah. Apa sebenarnya yang terjadi? Direktur Luo tidak hanya tidak marah, tapi sebenarnya sedikit senang. Dia diusir oleh Lin Yi di depan banyak orang. Atau tidak berani marah. Kamu kenal satu sama lain. Ana tertegun, wajahnya terlihat sedikit jelek. Dia tidak menyangka Lin Yi benar-benar mengenal Direktur Luo. Dan berdasarkan pengamatannya, Direktur Luo jelas sangat sopan dan bahkan menghormati Lin Yi. Tahu. Lin Yi berkata dengan tenang, oke, kalian bisa bermain.
Kalian bisa bersenang-senang lebih banyak tanpa pengaruh pria paruh baya yang berminyak. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Ana dan menoleh ke arah Ye Xihan, yang juga tertegun. Bagaimana kamu tahu Direktur Luo? Ye Xihan mau tidak mau bertanya. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Dia adalah murid Zuo Qianqiu dan telah meminta bantuanku. Lin Yi berkata dengan santai. Bukan demi Zuo Qianqiu, seseorang setingkat Direktur Luo bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Melihat Lin Yi dan Ye Xihan pergi, Ana dengan lembut mengepalkan tinjunya. Dia menoleh dan menemukan bahwa perhatian semua orang tertuju pada Lin Yi dan Ye Xihan saat ini. Sebagai protagonis bola, tidak ada yang memperhatikannya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa ketika dia meminta Direktur Luo untuk mendukungnya, Lin Yi dan Ye Xihan lah yang mencuri perhatian. Direktur Luo, apakah Anda sudah meminta bantuan? Anda terlalu banyak berpura-pura. Ana mendengus dan menggigit bibirnya pelan, merasa tidak mau tapi tidak bisa berkata apa-apa. Direktur Luo diusir oleh Lin Yi, jadi dia tidak berani marah. Lin Yi dibawa oleh Ye Xihan dan sepertinya adalah pacarnya. Bagaimana Ye Xihan bisa memiliki pacar yang begitu kuat? Lin Yi tidak terlalu peduli, dan mengajak Ye Xihan dan yang lainnya duduk di samping, makan makanan ringan dan minum minuman. Mereka telah melakukan hal ini dengan cara yang begitu besar, tidak ada gunanya jika kita tidak mendukungnya. Semua orang melihat kita. Ye Xihan merendahkan suaranya dan berkata, tidak, mereka semua melihatmu, dan kamu benar-benar mengusir Direktur Luo. Tahukah kamu siapa dia? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tertarik mengetahui tentang peran sekecil itu. Saudara Lin, Direktur Luo benar-benar meminta bantuanmu. Itu pasti benar. Saudara Lin sangat luar biasa. Dia sangat muda dan menjanjikan. Bisakah kami meminta bantuanmu di masa depan? Kamu bahkan belum menanyakan apa yang dilakukan Saudara Lin dan bagaimana dia dapat membantu di masa depan. Beberapa teman sekamar menatap Lin Yi, mata mereka berbinar. Pria yang sukses dalam karirnya penuh dengan kejantanan. Wanita kecil seperti mereka, yang berada di antara kekanak-kanakan dan dewasa, bagaimana mereka bisa menahannya? Saya berspesialisasi dalam mengobati penyakit yang sulit dan rumit. Lin Yi berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Xihan menutup mulutnya dan menoleh untuk melihat ketiga teman sekamar nimfomaniak. Hentikan, jangan percaya padanya. Dia bahkan tidak kuliah, jadi bagaimana dia bisa mengetahui keterampilan medis? Jangan membunuhmu dan menimbulkan masalah bagi keluarga kami. Setelah mengatakan itu, dia memelototi Lin Yi. Pria ini sangat baik. Jika dia ingin mengatakan bahwa dia adalah petarung yang baik, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri dan dapat mengakuinya penyakit yang sulit dan rumit dan merupakan seorang dokter, bukankah ini berbahaya? Anda boleh makan sembarangan, tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Ini bertanggung jawab. Makan sesuatu. Ye Xihan memasukkan jeruk yang sudah dikupas ke dalam mulut Lin Yi, jangan bicara omong kosong, wanita-wanita ini tidak punya otak, mereka akan percaya apapun yang kamu katakan. Dia sangat mengenal teman sekamarnya. Orang yang naif pasti akan meremehkan mereka, dan mereka tidak terlalu tertarik pada orang kaya, tetapi orang seperti Lin Yi, yang memancarkan aura pria dewasa, hanyalah racun bagi mereka, dan mereka bisa menjadi kecanduan dalam satu gigitan. Ye Xihan merasa ada yang tidak beres. Ayo pergi, tidak ada yang menyenangkan. Dia bangkit dan menarik beberapa teman sekamarnya, ayo kembali. Semakin lama mereka tinggal bersama Lin Yi, akan semakin berbahaya. Lin Yi tentu saja tidak keberatan, dia masih ingin pergi ke rumah Ye untuk menjemput Ye Qiansui, berharap untuk mengakhiri tarian membosankan ini sesegera mungkin. Beberapa orang berjalan ke pintu. Lin Yi meminta mereka masuk ke dalam mobil dan akan membawa mereka kembali ke asrama terlebih dahulu. Begitu Ye Xihan membuka pintu mobil, Ana keluar dari sana. Apakah kamu baru saja pergi? Dia tersenyum dan berkata, saya sedang mengatur pertunjukan kedua, dan semua orang berkata mereka ingin mendengarmu bernyanyi. Ye Xihan mengerutkan kening, mendengarkan nyanyiannya. Kalian tunggu. Dia hendak menolak ketika lampu dua mobil di kejauhan bersinar terang. Itu jelas sebuah mobil sport, Junming. Sini. Ana sudah berteriak. Mobil sport itu berhenti, pintu gunting terbuka, dan seorang pemuda melangkah keluar. Dia tampan dan tampan, mengenakan setelan mahal yang dibuat khusus tanpa sedikit pun kerutan. Hanya saja wajahnya sedikit tak bernyawa, seolah tenaganya terkuras habis. Junming, kemarilah, izinkan aku memperkenalkan beberapa padamu.
Ini adalah teman sekelasku. Ana memegang lengan Zhang Junming dengan penuh kasih sayang, ingin mencantumkan kata-kata pria, wanita berbakat, dan wanita tampan di wajah mereka. Sihan, dia adalah pacarku, Zhang Junming, yang baru saja kembali dari luar negeri. Halo. Zhang Junming mengangkat kepalanya sedikit, menatap Lin Yi, dan segera mengabaikannya. Sebaliknya, dia melirik Ye Sihan dan beberapa gadis cantik lagi, tapi dia dengan cepat menarik pandangannya. Dia tampak sangat sopan. Dia adalah Ye Sihan, juara 10 penyanyi teratas di sekolah kita. Dia bernyanyi dengan indah. Apa kamu tidak ingin mendengarnya? Ayo bernyanyi sekarang. Ana bertingkah genit dan dengan lembut menjabat lengan Zhang Junming, cari KTV terbaik, mana yang lebih mahal, oke. Ye Sihan dan yang lainnya merasa merinding. Suara ekor panjangnya hampir membuat mereka langsung menangis. Aku tidak akan pergi. Ye Sihan menolak. Ana bernyanyi dengan sangat baik, dengarkan saja nyanyiannya. Mengapa dia harus menyanyikan ini jika Zhang Junming ingin mendengarnya? Kamu pikir kamu ini siapa? Tidak nyaman mendengarnya. Bagaimana bisa? Kamu nomor 1. Aku tidak bisa menyanyi sebaik kamu. Ana menggelengkan kepalanya, Sihan, jangan khawatir, kami akan pergi ke KTV terbaik untuk memastikan hasil yang bagus. Junming bisa mengaturnya. Zhang Junming terbatuk ringan, memandang Lin Yi dan mobil yang dikendarai Lin Yi, dan menunjukkan senyuman menghina, seolah-olah dia adalah seorang raja, menyendiri. Apakah itu dinasti? Anda mungkin belum pernah ke sana. Peralatan di sana adalah yang terbaik di seluruh Tianhai. Harganya lebih mahal, tapi tidak masalah. Saya akan mengaturnya. Saat dia berbicara, dia melirik Lin Yi dengan sengaja. Bersambung.